Pemirsa, ratusan personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muba dibantu anggota TNI Polri dan Manggala Agni serta masyarakat peduli api dikerahkan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Ratusan personil BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyu Asin dibantu anggota TNI Polri dan Manggala Agni serta masyarakat peduli api diterjunkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Musi Banyu Asin. Selain itu juga tim gabungan juga menerjunkan setidaknya 3 unit mobil pemadam kebakaran serta belasan drone yang memantau kegiatan tersebut dari udara untuk mengetahui perkembangan terkini kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini merupakan bagian simulasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Musi Banyu Asin tahun 2022. Pelaksana tugas PLT Bupati Musi Banyu Asin Beni Herniadi tidak ada upaya yang lebih baik dari bencana karhutlah kecuali melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dari seluruh elemen di Kabupaten Musi Banyu Asin. Sehingga berharap agar dengan dilaksanakannya apel kesiapsiagaan ini, kebakaran hutan dan lahan bisa dideteksi lebih dini sehingga bisa diantisipasi secepat mungkin. Tidak ada yang lebih baik kecuali mencegah dan kesiapsiagaan. Kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya bahan untuk kita pelajari dari bertahun-tahun kondisi karhutlah di Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari kondisi-kondisi tersebut, sekali lagi hari ini saya kira kita berkumpul untuk kesiapsiagaan itu. Mengantisipasi bencana karhutlah, BPBD Muba terjunkan sebanyak 135 personil dan disebar ke seluruh pos pantau yang ada termasuk pos utama di Sekayu. Jadi kita hari ini sudah dicanangkan oleh Pak PLT Bupati untuk kesiapan baik personil, peralatan dan perlengkapan dalam rangka antisipasi karhutlah di tahun 2020. Untuk personel sendiri kita ada 135 personil yang sudah standby, baik yang di posko Dalop yang selalu memantau titik-titik hotspot. Jadi di kantor kita ada posko hotspot yang menggunakan satelit 8 ya, jadi kita memonitor. Nah, dari laporan dari inilah langsung kita cross check ke lokasi dan baru kita ambil tindakan. Saat ini pos pantau yang telah dibangun di pos induk di Kecamatan Bayung Lincir berkapasitas 250 orang dan sejumlah pos lain di daerah rawan kebakaran dengan masing-masing berkapasitas 10 orang. Ruzi Iskandar, PAL TV.